sehat bersama guru yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Bertemu dengan saya di pengimbasan berbagi pengetahuan dan praktik baik implementasi 7 jurus BK Hebat. Saya akan mengimbaskan hasil pelatihan saya 4 hari di Ciamis dalam pelatihan fasilitator daerah Kabupaten Ciamis gelombang pertama, di mana sebanyak 32 orang guru BK kabupaten dilatih oleh fasilitator nasional selama 4 hari di SMP Negeri 4 Kabupaten Ciamis. Baiklah, sebelum memulai materi kita akan berdoa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Kapit untuk bisa memimpin doa. Baik teman-temanku semua, sebelum kita menerima materi pengimbasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih Pak Kapit yang sudah mau memimpinkan doa. Pengimbasan kali ini saya akan mengenalkan tentang 7 jurus BK Hebat. 7 jurus BK Hebat ini merupakan program prioritas kementerian di mana ada hubungannya dengan tugas kita sebagai guru wali. Siswa masa kini menghadapi tantangan berupa tekanan akademik, media sosial, sampai kecemasan tentang masa depan. Nah, disinilah kita sebagai guru akan hadir dengan 7 jurus BK Hebat. Sebelum kita mulai, biar semangat kita adakan ice breaking dulu. Oke, rekan-rekan. Oke, siap. Ibu, Bapak guru hebat, silakan berdiri. Saling berhadapan. Kita akan bermain Umar Usman. Tangannya seperti ini, bersalaman. Sebelah kiri saya beri nama Umar, sebelah kanan Usman. Ibu bapak guru yang di sebelah kiri namanya Umar. Ibu bapak yang di sebelah kanan namanya Usman. Saat saya bilang Umar, maka Umar akan mengejar Usman. Tugas Usman menghindar. Saat saya bilang Usman, tugas Usman mengejar Umar dan Umar menghindar. Siap. 3, 2, 1, kita mulai. Yang deketan aku gini nih. Umar. Oke, siap lagi. 3, 2, 1. Yang ada Pak Bu. Nah. Usman. Sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Mari kita ke PPTX yang akan disampaikan, yaitu tentang seperti apa sih 7 jurus BK Hebat ini. Tujuannya yang pertama itu untuk menguatkan layanan BK untuk pendidikan yang lebih humanis. Yang kedua, menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan secara akademis,
tetapi juga menumbuhkan karakter dan kesejahteraan psikologis murid. Dan yang ketiga, semangat kolaboratif membentuk lingkungan belajar yang sehat dan mendukung, tidak harus mengandalkan guru BK, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pendidik dan tendik. Apa ada 7 jurus BK hebat? Yang pertama, tantangan zaman semakin kompleks, di mana perkembangan teknologi, perubahan sosial cepat sekali, tekanan akademik dan masalah emosional murid makin beragam. Yang kedua, guru BK adalah arsitek jiwa, bukan sekedar mengurus masalah, tapi membimbing murid agar sehat mental, berkarakter dan siap menghadapi masa depan. 7 jurusnya itu: kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Yang pertama adalah jurus kenali potensi, di mana di dalamnya ada urgensi dari asesmen. Betapa pentingnya asesmen. Ini adalah jenis-jenis asesmen yang bisa digunakan di jurus pertama. Yang kedua adalah kelola emosi. Konsep pembelajaran SEL atau Social Emotional Learning. Jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Di sini kita akan belajar tentang daya lenting atau resiliensi, pola pikir bertumbuh atau growth mindset, merangkai kata yang menguatkan, dukungan atau pujian, menciptakan lingkungan yang menguatkan, merancang kegiatan yang menguatkan. Di jurus keempat tentang jaga konsistensi, kita akan belajar tentang paksaan PS kesadaran. Tombol-tombol ajaib kesadaran internal, guru sebagai inspirator bukan motivator, bagaimana membantu murid membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk, bagaimana juga mempertahankan kebiasaan agar konsisten. Di jurus kelima ada jalin koneksi, di dalamnya ada keterampilan mendengarkan aktif, koneksi sebelum koreksi, pendekatan konseling realita, yaitu pendekatan konseling yang berfokus pada bagaimana individu bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Want, doing, evaluating, and planning. Di jurus keenam ada bangun kolaborasi. Di dalamnya kita akan belajar mengapa kolaborasi itu penting. Yang kedua, manfaat kolaborasi, dan yang ketiga adalah identifikasi dan level masalah. Jurus ketujuh adalah jurus yang terakhir, yaitu menata situasi. Di dalamnya ada prinsip pengurangan resiko, sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Dan kita juga akan bisa belajar di jurus ketujuh ini tentang berpikir sistem. Ranah murid dan guru: kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi. Nah, dari jurus 1 sampai ke 5 itu adalah ranah murid dan guru. Sedangkan yang jurus ke-6 dan ke-7 ini adalah ranah guru, tendi, komite atau orang tua, dan pihak luar. Dari apa yang sudah dipaparkan, barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mangga. Silakan Ibu Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada yang entah bertanya atau minta saran ya tentang 7 jurus hebat, BK hebat, terutama yang kedua Bu, tentang emosi, kelola emosi dengan peserta didik, dengan murid. Terkadang kalau kita sudah sangat jengkel, pada akhirnya naiklah emosi. Nah itu bagaimana? Karena terus terang saja berat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya yang hebat. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Popi. Bagaimana katanya? Saya suka marah, jengkel sekali dengan siswa. Nanti mungkin di kesempatan yang lain saya akan membahas di pertemuan berikutnya mungkin ya, tentang, saya akan mencoba membahas tentang itu. Tapi sekarang Bu, untuk praktisnya biasanya ya yang kita lakukan itu ada teknik stop. Mungkin di sini ada yang ikut PGT kan? PGT. Di situ kita belajar teknik stop. Barangkali Ibu Mega bisa tidak mencontohkan teknik stop. Ini yang paling sederhana. Diam dulu. Berhitung 1 sampai 10. Jangan dulu ngomong. Jangan dulu komen. Nah, kalau masih marah, hitung lagi 1 sampai 10. Dan yang lain barangkali. Oke.
ada sedikit yang ingin saya tanyakan dulu berkaitan dengan nomor 1 adalah mengenai potensi anak. Mungkin secara dasar kita sudah melakukan itu dengan tidak sadar, tapi mungkin untuk secara spesifik itu bagaimana? Oke, terima kasih Ibu Nopi. Tepuk tangan buat Ibu Nopi. Katanya secara dasar kita sudah melakukan asesmen, tetapi untuk lebih spesifiknya bagaimana? Sekarang ini teknologi berkembang dengan sangat cepat. Terus ada beberapa aplikasi juga yang bisa digunakan untuk mengasesmen siswa. Ya, nanti itu dibahas juga secara spesifik karena saat ini tugas saya hanya membahas 7 jurus BK Hebat secara keseluruhan. Tapi itu ada di Aku Pintar, namanya di Aku Pintar, kita bisa mengasesmen murid dari gaya belajar dan lain sebagainya. Itu ada juga yang dari UNY. Saya pakai yang itu kemarin. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Nopi. Sekarang kita akan bernyanyi jingle 7 jurus BK Hebat. Ibu Bapak Guru Hebat berdiri semuanya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK Hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK Hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Gunakan Baiklah, 7 Ibu Bapak Guru Hebat, untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini, kita akan akhiri dengan ucapan hamdalah. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kebaikan Bapak Ibu hari ini menjadi amal baik yang akan memperberat timbangan kebaikan di yaumil mizan nanti ya. Amin. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah